Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Hari ini kita membahas bagaimana kita bisa hilang dari stres, yaitu stres karena pikiran. Nah, itu bagaimana cara menghilangkannya. Nah, simak video ini baik-baik supaya Anda paham betul bagaimana itu stres. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Semoga Anda mendapat arahan yang tidak membuat stres Anda. Sebenarnya kita itu hidup tidak perlu dibikin stres. Dan kita tidak perlu hidup itu menyalahkan stres, atau saat kita sakit juga menyalahkan stres. Kenapa kami selalu bilang jangan menyalahkan stres? Karena stres memang tidak membuat penyakit, dan saat Anda yang asam lambung ini, Anda itu stresnya bukan karena stres membuat sakit Anda, tapi penyakit Anda itu yang membuat stres Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda merasakan sakit dan tidak kunjung ketemu obatnya, makanya Anda stres. Stres dengan penyakitnya. Nah, supaya kita, kalau umpama kita stres itu membuat penyakit, ya kita jangan stres. Caranya bagaimana? Manusia itu sebenarnya kalau kita mau mensyukuri, kita mau ikhlas, kita harus mengetahui buat apa kita diciptakan di dunia ini. Kita manusia semua diciptakan di dunia ini, kita itu diwajibkan bisa memegang atau bisa memberikan selamat kepada alam semesta ini, atau sering disebut kalau di agama Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kita suruh menjaga, jangan bikin kerusakan. Nah, bikin kerusakan yang seperti apa? Seperti kita senang menggunjing orang, itu juga bikin kerusakan. Terus kita senang membuat onar, kita membuat kerusakan. Kita mabuk, kita membuat kerusakan. Kita judi, kita membuat kerusakan. Kerusakan di mana? Kerusakan di pikiran kita. Karena kita diwajibkan, kita itu suruh mencari rezeki atau pahala, atau kita suruh mencari kehidupan itu yang baik menurut tatanan agama masing-masing. Nah, rata-rata agama juga menganjurkan baik. Semua agama juga memberikan jalan yang baik. Semua punya tujuan sama, yaitu menuju surga. Nah, surganya siapa saja, surga agamanya siapa saja. Semua agama pasti bilangnya, mengatakan kita menuju surga kalau kita taat di dalam agama itu. Entah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau Konghucu, atau yang lainnya, atau Yahudi. Nah, itu semua memiliki keyakinan masing-masing, dan itu tujuannya juga semuanya surga. Nah, bagaimana caranya kita supaya tidak stres? Sebenarnya manusia itu yang tahu. Kita itu tidak perlu banyak berpikir. Tidak perlu banyak berpikir, kenapa? Kita belum tentu besok itu hidup. Kalau kita sering mengingat mati, maka kita akan selalu berbuat baik dan tidak terlalu banyak mikir. Seandainya kita berpikir, saya harus bisa begini, nanti saya harus bisa begini, nanti harus bisa begini. Itu kalau kita hidup. Kalau umpama besok kita mati, angan-angan itu kosong dan tidak jadi angan-angan. Tetapi baik juga kita punya angan-angan itu bagus, tapi jangan terlalu. Karena kalau kita mengingat kematian, mati itu kita tidak tentu. Kadang kita habis nonton gini, mati bisa jadi. Tapi kita nggak usah takut, karena mati itu ditakuti kalau belum saatnya, ya
nggak akan mati, yang berani mati juga kalau belum saatnya juga tidak akan mati, karena mati itu sudah ditentukan waktunya. Jadi pikiran kita, kalau kita sering mengingat jangan-jangan besok saya akan mati, nah sekarang perbaiki diri, kita bertobat, kita berbuat baik saat kita mati. Itu tujuan kita, sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan janji Allah. Jadi kalau kita memang berbuat baik di dunia, saat meninggal kok kita berbuat baik, sedang berbuat baik juga, nah kita dapatnya surga atau jannahnya Allah. Jadi kita nggak terlalu harus banyak mikir, banyak bersyukur. Kalau orang banyak bersyukur, rata-rata tidak banyak mikir. Jadi kalau umpama kita sudah sudah makan umpama semua satu keluarga, ya udah ucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya kenapa? Kalau besok saya mati, saya sudah bersyukur. Seandainya besok saya masih hidup, bagaimana untuk hidup kemarin? Kita nggak usah mikir untuk bagaimana hidup kita besok, atau bagaimana besok kita makan. Nggak usah bilang seperti itu. Biarlah Allah yang memikirkan saya, besok Allah pasti memikirkan saya. Itu kita akan lebih tenang di situ. Tapi ini sulit karena orang itu yang mengatakan ikhlas, syukur, sabar itu banyak sekali. Mudah dikatakan, sulit dijalankan. Ini rasa sabar, syukur, dan ikhlas. Kalau Anda bisa menguasai sabar, syukur, dan ikhlas, ilmunya itu tiga itu, Anda akan tidak banyak berpikir dan Anda tidak akan stres. Nah, saat kita dikasih sakit seperti ini, kita itu suruh berpikir, kita cuma suruh bersyukur. Sama Allah itu kita dianjurkan suruh bersyukur saat kita dikasih sakit. Kita saat dikasih sakit gak usah menyalahkan satu sama lain, mau obat manjur atau enggak manjur, itu nanti Allah yang menyembuhkan. Cuman Allah itu menyembuhkan juga di tempat-tempat yang ditunjuk sama Allah. Anda harus sembuh di sini, ya di sini. Anda harus sembuh di sana, ya di sana. Saat Anda belum ketemu tempatnya kesembuhan Anda diangkat, maka Anda akan jalan kemana-mana dan mencari berobat kemana-mana. Nah, itu Anda juga tidak akan mendapatkan obat yang tepat. Kalau Allah belum menunjukkan tempatnya, tempat untuk berobat Anda yang tepat, itu Anda tidak akan ketemu. Nanti kalau sudah ketemu, Anda yang tadinya tidak yakin dengan obat-obat manapun, akhirnya Anda akan yakin dengan obat itu, akhirnya sembuh kalau Anda sudah dikasih petunjuk sama Allah. Sama dengan sholat juga sama. Orang kalau belum dikasih petunjuk sama Allah, kita akan melakukan sholat berat. Tapi kalau sudah dikasih petunjuk sama Allah, sholat itu akan ringan dan dijalankan. Setelah menjalankan sholat kok pikiran tenang, ya udah jalankan terus, berarti itu petunjuk dari Allah. Itu seperti itu. Jadi jangan mudah menyalahkan stres, ya, karena stresnya itu kita seperti apa. Kan banyak orang yang sampai gila, sampai mau bunuh diri, lu gak asam lambung, gak sakit. Masa kita stresnya gak sampai seperti itu, kita sakit. Nah, saat kita sakit itu, tugas kita cukup satu, suruh berobat, itu saja. Saat kita dikasih sakit sama Allah itu, kita suruh sabar dan berobat ikhtiar. Karena ikhtiar itu ada pahalanya. Jadi saat kita ikhtiar kok belum ketemu obatnya, nggak usah mengeluh, yakinlah pada Allah. Allah akan menemukan obatnya, pasti ketemu obatnya. Nah, cukup seperti ini kita cara menghilangkan stres supaya kita itu tidak mudah stres. Kalau kita ngikutin pikiran stres saja, ya sama juga kita ngikutin nafsu dari setan itu sendiri. Nah, cukup sampai di sini ya saudaraku semua. Semoga yang masih menderita anxiety atau stres, semoga lekas sembuh dan tidak stres lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Herbal SJ datang, asam lambung hilang. Bye-bye asam lambung.